saja kok jadi kepala, tapi kepala na ular tangga. Atau jadi kok kepala sis kamling, tapi jangan kok amusut terus, karena itu penyakitmu. Kutu balalanu ero ngandre tea reso lupa kasih pali yang asing nu balas si tori balaga. Kutu kame minero di berantas mau dilempar saja. Apa mau kajariana punasa kamana apa mau kajariana punasa kamana. Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas? Iya, maaf, Mak. Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya. Maaf, Pak Dira nggak sengaja. Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar. Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha. Baik, sobat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Mozaik Budaya. Dan berakhirnya Mozaik Budaya, maka berakhir pula kebersamaan kita di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda yang saat ini stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar. Saya Dewi Satriani pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Haryanti akan hadir untuk Anda. Masara
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat teman berikut di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini seperti biasa di acara Mozaik Budaya dan alhamdulillah di hari ini kami sudah bersama narasumber Nur Syam SSM Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas dan topik kita hari ini mengenai Pacek sebagai salah satu pembentuk karakter masyarakat Makassar. Seperti apa kita akan bahas dengan Nur Syam. Assalamualaikum Nur Syam. Waalaikumsalam Kak Anti. Iya, apa kabar? Baik. Sehat Kak Anti. Alhamdulillah. Tidak banjir di tempat tak? Kalau di sini tidak Kak Anti karena dataran tinggi di Montonompo. Tapi jalannya yang Kecuali daerah ke Makassar ya pasti banjir lah. Awas ya. Oke, baiklah. Baik, Nur Syam, kita bicara tentang Pacek. Musim hujan Kak Anti. Iya, cocok. Flu juga sering menyerang. Oh, jadi Anda flu. Sudah selesai fasenya jadi sehat nih. Alhamdulillah pantas ya. Alhamdulillah. Kayaknya hujan sudah mulai turun lagi karena Anda sudah pulih begitu. Aduh. Baik. Nur Syam, kita bicara mengenai Pacek sebagai salah satu pembentuk karakter masyarakat Makassar. Nah, masyarakat dan juga saya perlu tahu juga ya pendengar kita ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan Pacek. Mungkin bisa dijelaskan Nur Syam? Iya Kanti. Sebenarnya kalau kita bicara Pacek, masyarakat Makassar pasti sudah tahu itu. Apalagi sering dikaitkan dengan antara Siri dan Pacek. Ini dua kata yang sangat melekat sebenarnya. Tapi untuk kali ini kita akan lebih fokus membahas Paceknya saja. Kalau Sirinya itu tahulah orang. Siri itu sering dianggap bagaimana harga diri, bagaimana mempertahankan harkat martabat. Artinya dia menjaga kehormatannya sebagai seorang manusia. Itu kalau Siri. Yeah. Tapi kalau kita bicara Pacek, ini lebih kepada bagaimana seseorang memiliki perasaan. Nah, inilah mengapa dianggap sebagai ternyata Pacek ini selain sebagai identitas, itu juga sebagai pembentuk karakter dalam diri khususnya untuk di
masyarakat Bugis ataupun Makassar ya, karena sama-sama mengenal yang namanya Pace. Jadi Pace ini sering dianggap sebagai bagaimana kita memahami perasaan orang lain. Bagaimana ketika kita mendapatkan simpati, memberikan empati. Jadi apa yang dirasakan orang lain dan apa yang kita rasakan itu selalu diseimbangkan. Ya. Nah, itu yang namanya Pace. Jadi orang lain merasakan kesedihan, kita akan tahu bahwa oh dia butuh yang namanya dampingan, pendampingan. Jadi kita juga turut merasakan bagaimana itu sedih. Jadi empati juga diperlukan. Jadi luas sekali cakupannya ini Pace Kak Anti. Luas sekali. Jadi empati ini yang sangat penting ya untuk masyarakat kita yang harus ini simpati, tahu. empati. Iya. Oke. Nah, Bahkan sampai ke toleransi Kak Anti. Toleransi. juga. Kejujuran Jadi juga toleransi masuk. itu masuk kategori Pace. Kejujuran, kalau kejujuran itu bisa dikatakan bagian lain. Oke. Nah, Baik. Pace ini Iya. selalu mengarah kepada perasaan, Oke. menyeimbangkan. Oke deh. Jadi Baik. memposisikan diri sebagai orang yang seperti apa adanya, itu perannya Pace. Oke, memposisikan diri. Oke, baiklah. Kalau bicara tentang Pace, zaman dulu dengan sekarang, adakah perbedaan di masyarakat Makassar untuk zaman dulu dengan zaman sekarang? Dan mungkin bisa diberikan contoh, ya. Salah satu apa contoh di masyarakat yang memang Pace ini bisa menjadi pegangan di masyarakat Makassar? Kalau kita bicara perbandingan Kak Ati, antara Pace di zaman dulu dengan zaman sekarang, itu kurang lebih hampir sama sebenarnya. Karena Pace itu bentuk kepedulian, Kak Ati, bentuk kepedulian. Kalau kita anggap zaman dulu itu orang saling peduli, di zaman sekarang pun itu semua orang saling peduli Kak Ati. Hanya saja untuk masuk ke ranah peduli itu, yang membedakan sekarang itu adalah hukum. Karena meskipun kita ingin membantu seseorang, meskipun niat kita baik, tapi ternyata ada di sisi lain itu mengandung sisi negatif, itu bisa bentuk pidana kan. Jadi bentuk Pace sekarang dengan zaman dulu perbedaannya adalah karena adanya hukum yang mengatur sekarang. Kalau dulu kan hukum adat ya, jadi masyarakat di situ sudah tahu oh ini hukum yang berlaku. Sedangkan ketika zaman yang sekarang itu lebih kepada hukum nasional. Jadi apapun tindakan di dalam suatu daerah. Ya, Nur Syam, boleh diulangi mungkin? Halo? Oh, putus ya ganti ya? Iya, betul. Iya. Nah, kalau bicara tentang hukum yang mengatur, dulu itu adat. Nah, sekarang hukum pemerintahan atau pengadilan. Nah, boleh dijelaskan lagi, diulangi, Nur Syam. Ya, jadi sekarang hukum kan terbagi atas dua kan ya. Ada hukum adat dan ada hukum perundang-undangan khususnya nasional sifatnya. Jadi ada yang membenarkan hukum adat. Ternyata ketika kita tinjau lebih jauh, hukum nasional itu lebih berdampak karena hukum adat itu hanya berada di suatu wilayah tertentu. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang ingin menolong seseorang, lantas dianggap sebagai suatu kesalahan di dalam pandangan hukum nasional, maka kita akan terjerat undang-undang. Makanya perbedaannya antara zaman dulu dengan zaman sekarang itu terbengkalai pada peraturan perundang-undangan. Jadi hukum yang berlaku kan, tapi rasa peduli itu tetap ada. Tetap ada. Oke, baiklah. Nah, kalau bicara tentang Pace lagi kembali, bagaimana penerapannya di anak muda? Apakah mereka masih memegang Pace itu sendiri di zaman modern saat ini? Menurut Nur Syam bagaimana ini? Nah, kalau menurut saya kan ya, kita kan lihat anak muda sekarang berbaur dengan teknologi. Baik itu yang pertama, kalaupun dia
bentuknya tidak secara maya, itu bisa membuat sebuah geng, geng misalnya komunitas. Ya. Dan rasa saling peduli dalam komunitas itu bisa kita lihat semua. Ternyata memang Pace ini juga melekat dalam dunia modern, khususnya untuk anak muda. Di dunia maya juga seperti itu. Cuman yang lebih penting lagi, ternyata Pace ini dipandang sebagai sesuatu yang bisa membentuk kelompok lebih baik, Kanti. Jadi suatu komunitas kalau Pace-nya tidak ada, itu akan goyang. Tapi kalau Pace-nya semakin kuat, ya semakin utuh juga komunitasnya. Jadi contohnya begini, Kanti. Yeah. Misalnya anak muda punya komunitas, ya komunitas motor misalnya. Ya. Kemudian salah satu temannya ternyata mogok di jalan. Kan sisa telepon, saya di sini macet ini, atau habis bensinnya. Kalau dalam satu komunitas itu tidak memiliki rasa simpati atau empati atau yang kita sebut dengan pace, pasti urusmu sendiri urusanmu deh. Tapi kalau anak muda menerapkan yang namanya pace, pasti tidak hanya 1-2 orang kan yang datang. Mungkin banyak orang yang akan datang membantu dan mengecek apa masalah yang dihadapi temannya. Jadi peran pace juga luar biasa sekarang gitu ya. Tetap ada. Iya. Oke. Nah, kalau di kalangan anak muda sendiri, pace itu tetap masih ada. Dari pace sendiri, kita melihat pergaulan anak-anak zaman sekarang atau zaman now ya. Itu mereka pacenya memang ada, tapi biasa ada negatif-negatifnya. Nah, bagaimana itu sebenarnya kita mendorong mereka bahwa pace itu harus ditempatkan pada tempatnya begitu, bukan untuk hal-hal yang negatif, bukan hal yang negatif, tapi yang positif begitu. Kita tahu di kalangan anak muda sekarang ada geng motornya, mohon maaf ya, ada juga pemakai dan lain sebagainya, narkoba, dan juga gadget atau game. Dan di komunitas itu mereka rata-rata, mohon maaf, bicara-bicara yang tidak pantas untuk diucapkan, bicara kotor lah itu intinya. Nah, bagaimana Nur Syam kita menanamkan nilai pace ini kepada mereka yang ia harus dari sisi negatif itu harus dihilangkan begitu. Ya, memang betul kan, ini juga yang sangat mengkhawatirkan bagi kaum anak muda sekarang, bahwa anak milenial ya, Gen Z ya. Iya, kita juga masih muda itu. Tapi bagaimana ya, saya juga agak malu dibilang Gen Z kan. Masih muda nih fotonya, itu masih muda. Dan memang kenyataan masih muda. Nggak tahu kalau usianya. Jadi memang mengkhawatirkan Kanti kalau kita menganggap bahwa pace ini sebagai suatu alat untuk dijadikan sebagai apa ya istilahnya, perlindungan. Di balik kata pace itu kita menganggap kita aman dan kita bisa berbuat seenaknya. Karena misalnya taruhlah yang Kak Anti sebutkan tadi, ada yang misalnya pemakai dan geng aktivitas geng motor, aktivitas negatif lainnya, itu menganggap bahwa semakin kita bersatu itu juga semakin susah kita misalnya ditangkap atau diapalah, dihukum. Karena persatuan geng itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat hierarkinya lah. Jadi katanya semakin bersatu kita, itu tidak ada yang bisa melawan. Nah, di sini perannya sebenarnya pace di sini sudah menempatkan pada tempatnya Kanti ya. Cuman masalah oknum yang memanfaatkan kata pace itu. Jadi memang pace ini bukan membentuk karakter orang untuk baik Kanti, bukan. Pace ini adalah perasaan bagaimana kita menghubungkan antara hati yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita membuat sebuah perkumpulan atau membuat sebuah ikatan dengan manusia lainnya. Jadi pace perannya di situ. Tapi kalau kita mau lihat lagi pemanfaatannya, misalnya kayak geng tadi ya, itu memang harus dari dalam diri si dianya sendiri. Pace sudah berperan
berperan di situ. Hanya saja pemanfaatannya yang melenceng. Gitu ya. Oke. Nah, kalau melihat kembali lagi, ini Pace itu sangat penting di masyarakat kita, apalagi di masyarakat Makassar ini, mereka sangat menjunjung tinggi nilai Pace sendiri. Nah, untuk itu bagaimana menjaga nilai Pace di masyarakat Makassar itu tetap ada, dan juga bagaimana mereka tetap bisa beradaptasi dengan keadaan yang modern saat ini? Kalau penerapan ya kita harus tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Meskipun hakikatnya manusia itu makhluk individual. Ya, kayak dia ini ya. Oke, lanjut. Nah, untuk menjaga ataupun tetap menerapkan nilai Pace itu harus butuh saling komunikasi kan. Jadi komunikasi yang harus diperbaiki. Tapi kalau saya kembali lagi ya, kalau kita mau tahu bagaimana sisi negatifnya Pace ini, sebenarnya ada dua kan kelemahannya Pace. Ada dua kelemahan, bukan, ada kelemahan dan kelebihan. Misalnya kelebihannya ini kita bisa saling berinteraksi, saling bekerja sama. Tapi kelemahannya itu adalah bagaimana kita memanfaatkan rasa empati dan simpati seseorang dengan niat untuk merugikan orang lain. Jadi ada ya orang seperti itu ya? Iya Kante, betul. Ada Saya yang kasih mencari contoh. keuntungan di balik Iya, kata Pace ini. Pace itu. Oke, baik. Iya. Contohnya Kante ya. Iya. Misalnya taruhlah kita pengemis lah, taruh kita contohkan misalnya peminta-minta. Di sisi lain, ini juga perlunya edukasi sebenarnya. Ada memang pengemis yang tidak bisa berbelanja dan tidak punya pilihan lain selain mengemis untuk menafkahi dirinya. Tetapi di balik itu ternyata ada pengemis yang membiarkan dirinya menjadi pengemis seumur hidup karena menganggap mengemis itu adalah pekerjaan. Jadi meskipun sudah banyak hartanya, sudah berlimpah kekayaan, tapi tetap mengemis. Kenapa? Karena dia memanfaatkan yang namanya Pace. Memanfaatkan yang namanya Pace karena setiap orang lain yang melihat dia, kasihan. Rasa Pace itu muncul. Iya, kasihan. Jadi mau tidak mau, karena ada gengsi juga misalnya, karena ada temannya, tidak kasihan ini sama ini pengemis. Makanya dikasih berapapun. Iya. Dan ini banyak yang memanfaatkan Pace sebagai bahan mata pencarian. Iya. Padahal itu salah sekali itu kan. Iya, karena kalau kita lihat biasa ya, mohon maaf ini mungkin sudah hilang dari akhir-akhir ini. Kita melihatlah manusia silver, boneka yang ada bernyanyi di jalanan ya. Lalu ada juga brosur-brosur yang meminta sumbangan sukarela kepada masyarakat pengguna jalan dengan mengkaitkan orang atau anak yang sakit. Nah, ini kan salah satu juga Pace yang ada dalam diri kita manusia ya. Tidak terkecuali itu yang bermukim di Kota Makassar dan sekitarnya. Tapi itu yang tadi kita bilang disalahgunakan. Nah, sebenarnya apa yang mereka inginkan dari hal tersebut? Nah, ini dia yang patut dipertanyakan. Nah, Pace-nya ada. Kita toleransi, dia juga punya toleransi. Ya, Nur Syam. Sebenarnya Kanti, kalau kita bicara yang seperti itu, iya realita ya ini ya Nur Syam ya. Iya realitanya, khususnya kan di Makassar ini, kita mengenal yang namanya sirna Pace, dan Pace ini sangat berperan penting di dalam kondisi kehidupan masyarakat di Makassar. Makanya semakin ini kita harus tandai ya. Semakin banyak pengemis, itu tandanya semakin banyak orang yang punya rasa Pace. Dan memang Makassar itu orang yang punya Pace semua, makanya banyak sekali pengemis di Makassar nanti. Oh begitu. Jadi bisa ditandai
Jadi bisa ditandai ketika kita berkunjung ke suatu daerah yang notabene-nya banyak yang mensalahgunakan pacce itu, berarti di situ banyak orang-orang yang peduli. Hanya saja kepedulian mereka itu dimanfaatkan. Ya, kita juga biasa di jalan mau kasih, ada gengsi tak juga itu di depan tak kasih uang, sedangkan kita tidak. Kan itu ya salah satu gengsi juga. Walaupun di balik itu juga ada toleransi ya, kasihannya kok dong, sakit gitu anak. Pasti ada empati di dalamnya. Tapi itu sisi negatifnya kita tidak tahu pemanfaatannya seperti apa. Ya kan? Iya, gitu. betul. Ini dia. Makanya sekarang banyak sekali Kanti, kalau kita mau misalnya sumbang dana atau apa, itu harus legalitasnya jelas. Bahkan sampai sekarang saya ingat 1 minggu ini ada hampir 3 proposal masuk di kampung keliling. Oh iya. Dengan dalih bahwa sumbangan untuk anak panti. Iya. Ini kan sebenarnya kalau kita tarik ke makanya masyarakat juga penting diedukasi kan masalah seperti ini. Iya. Karena kalau misalnya orang-orang yang mengatasnamakan sumbangsi dan keliling untuk swadaya itu harus diperjelas dari kemana dananya, siapa bendaharanya, kemudian tujuan pembangunannya apa, tujuan perbelanjaannya seperti apa, pertanggungjawabannya di mana kita bisa dapat. Nah, kalaupun mereka tidak bisa jawab, berarti sudah jelas ini untuk kepentingan pribadi. Oke. Biasanya begini Nur Syam ya, pengalaman ya. Datang itu ke rumah, bawa itu kotak amal, mohon maaf ini ya kalau bicara tentang pacce. Dia bawa nama yayasannya, dia bawa nama apalagi namanya panti asuhannya, nah bawa Tommy capnya, dan bawa Tommy itu dia punya berkas-berkas lengkap. Nah, kasih tunjuk. Nah, yang dipertanyakannya ilegal atau tidak, itu legal atau tidak, ini yang dipertanyakan. Nah, apakah orang itu tidak punya nilai pacce ya? Apa ya dalam dirinya itu? Saya berbohong ini, saya kok maksudnya berbohong kak ini kodong sama itu orang. Bahkan di rumah-rumah pun lorong-lorong itu sudah dimasuki, dan ini yayasannya dari luar daerah kita Sulawesi Selatan. Nah, iya, oke. Iya Kanti, kita juga sekarang kan kita bicara pacce. Pacce, iya. Jadi misalnya orang yang datang ya, posisinya ini kita lihat dari orang yang meminta sumbangan misalnya. Kalau kita pertanyakan dia punya pacce atau tidak, meskipun punya, ya dia tidak akan pergunakan. Jadi artinya sama halnya ketika kita memiliki misalnya uang tapi tidak mau berbelanja. Jadi posisinya seperti itu kan analoginya. Jadi meskipun orang itu punya pacce tapi dia memposisikan dirinya sebagai orang yang meminta sumbangan dengan dalih berkedok karena di sini banyak sekali orang yang bisa menyumbang, baik semua orangnya. Itu yang dimanfaatkan. Makanya saya anggap bahwa orang ini meskipun punya pacce itu tidak dipergunakan. Karena semua orang punya pacce Kanti, punya pacce, hanya saja untuk memposisikan diri dan memperlihatkan bahwa saya punya rasa ini, itu yang agak sulit. Itu agak sulit. Ya karena ya, makanya karakternya kita sebagai orang Makassar itu pasti suka kasihan meskipun dia juga mau dikasihani. Dia Tommy kodong tidak ada kasihan juga. Orang lain, tapi ternyata dia juga. Iya, ada kan begitu. Dia Tommy kodong begitu kehidupannya. Nah, ada Tommy lagi lebih ada itu bahasanya biasa kita didatangi. Kodong, saya kira saya yang tidak ada, ternyata dia lebih tidak ada. Ada tuh bahasanya begitu. Jadi pacenya muncul di situ. Banyak sekali kan. Iya. Bahkan misalnya kalau kita mau lihat sedekah kan juga masuk dalam kategori pacce Kanti. Bersedekah ya. Pacce istilahnya itu kalau Makassar dia. Nah, misalnya lebih bersedekah orang yang biasa-biasa saja daripada orang yang punya
yang lebih lah. Karena kita lihat bahwa Lebih dalam ini materi. konsepnya, iya dalam materi. Karena konsepnya seperti ini Kanti. Ya. Jadi ada satu cerita Mhm. yang ingin saya ceritakan. Ini terkait dengan tradisi lisan ya yang saya dengar. Ya. Katanya seperti ini. Di dalam suatu kampung itu sering terjadi pencurian. Ya. Misalnya rumah si A, si B, si C itu terjadi pencurian. Mhm. Kemudian dipertanyakan, ternyata yang dicuri itu adalah rumah-rumah yang punya harta yang lebih lah, Mhm. artinya cukup. Ya. Nah ternyata pesan-pesannya, kecurian ini karena kurang bersedekah. Ya. Jadi Ya. kalau kita tarik kata pace, di sisi lain pace itu artinya Kanti Ya. tidak mampu. Mhm. Tidak mampu. Kalau kita masukkan ke dalam diri, pace itu artinya simpati, berempati, merasakan. Tapi kalau kita tarik ke arti lain, pace itu dalam bahasa Makassar itu diartikan sebagai tidak mampu atau tidak ada. Atau bisa saja hampir tidak punya apa-apa. Mhm. Itu definisi lainnya, itu kata pace. Definisi lainnya ya. Dan kalau bicara tentang mereka yang memanfaatkan nilai pace itu, sebenarnya apa yang perlu ditanamkan kepada mereka, Nursyam? Kesadaran apakah itu? Apakah juga pace itu secara turun-temurun memang dari keluarga orang tua kita atau nenek moyang kita begitu? Ya. Jadi bicara pace Kanti, misalnya ada yang katakan dari orang tua, dari teman. Pace ini kan sebagai pembentuk karakter. Jadi pace ini diajarkan oleh orang-orang terdekat. Misalnya dari orang tua. Kemudian kalau kita punya organisasi atau teman-teman komunitas di luar, itu juga mempengaruhi. Jadi tingkatan pace ini juga bisa terlihat seberapa jauh orang ini menjalin komunikasi dengan orang lain. Karena kalau kita lihat karakter pembentuk karakter orang yang pace-nya hanya notabene dalam keluarga, itu akan berbeda dengan orang yang notabene-nya menjalin komunikasi dengan orang lain. Karena misalnya dia menganggap bahwa pace saya hanya untuk keluarga, pace saya hanya untuk orang terdekat, pace saya hanya untuk teman saja. Jadi banyak Kanti. Jadi bagaimana kita melihat perkembangan seseorang melalui pace-nya, itu kita bisa lihat melalui seberapa besar jalin komunikasinya dengan orang lain. Jadi ada radiusnya. Oh gitu. Nah kalau pengaruh nilai pace sendiri di masyarakat Makassar sendiri yang kita lihat di zaman modern saat ini apa? Mungkin pernikahan dan lain sebagainya itu masih terjalinkah penerapan nilai pace? Masih, biasanya masih Kanti. Kalau misalnya kita lihat dari pernikahan, apalagi di Makassar kan ada yang namanya uang panai Kanti ya, ada uang panai. Siap-siap kina. Jadi Siap-siap kina panai. Jadi, tidak mengenal itu dia cakep panai, atau apa, tidak ya? Nilai pace itu tidak. Oh tidak. Oh saya kira dia kalau cakep ya ini, toleransinya tinggi pokoknya, lah. Pokoknya pace ini menganggap bahwa ini perlu dipertimbangkan. Jadi ada sisi lemahnya. Jadi pace itu bagaimana kita misalnya merasa kasihan, bagaimana menjalin hubungan yang baik, bagaimana menyambung tali silaturahmi dengan baik pula. Jadi pace ini perannya supaya kita tidak ada pertentangan. Jadi pace itu di situ perannya Kanti. Karena misalnya dalam pernikahan
tidak langsung orang pergi melamar bilang segini naiknya. Iya. Pasti lihat dulu situasinya. Oh begini. Kalaupun ada yang langsung itu modal nekat namanya kan. Nekat sekali itu. Kayaknya ada yang modal nekat nih nanti nih. Ada cara yang bisa dilakukan untuk toleransi Miki. Bisa nego kan di belakang. Kan toleransi juga salah satu bentuk dari pace kan. Iya benar. Kalau umpama contoh perempuannya minta 1 set perhiasan, ya kan sekarang begitu, 1 set perhiasan emas, terus apa lagi namanya, dia minta lagi ada tanah dan sebagainya. Bisakah pace itu ditanamkan di hal tersebut, Nur Syam? Tidak memandang itu, Nur Syam itu cakep dan lain sebagainya, atau ini bisa ya? Terlepas dari wajah ya Nur Syam ya, pace itu tidak ditanamkan ya kalau tentang uang panai. Oke. Baik. Jadi silakan. biasanya pace ini berperan. Pace ini berperan sebagai penghubung kan. Jadi bagaimana memanfaatkan pace ini juga biasa ada orang yang menganggap bahwa kalau ada itu pacenya pasti nak terima. Jadi ada drama juga kan. Kalau pernikahan itu ada dramanya juga. Nego dulu di belakang. Karena untuk menarik yang namanya pace itu harus butuh juga usaha. Sama dengan misalnya kayak pengemis tadi yang kita contohkan. Untuk menarik simpati ataupun empati dari orang lain, itu kita harus punya media. Bagaimana caranya menarik simpatinya, dan itu alasannya. Jadi dalam pernikahan juga pasti ada alasannya kan. Apa alasannya? Apa sih tindakan yang bisa membuat pace itu muncul? Pasti dari keluarga juga ya, melihat kondisi si pria biasa begitu ya. 50-50 mo, ya kan? Karena misalnya, iya. Ada yang mau protes, misalnya uang panai. Kenapa nak protes orang kaya aja misalnya? Suka sama kan suka itu, juga. Pacenya, iya kan pacenya itu kan tidak muncul misalnya kasih kurangin itu uang panainya. Tapi dari sisi keluarga lain mengatakan, kenapa mau kurang orang kaya aja? Berarti pacenya tidak muncul kan? Pacenya tidak muncul kalau begitu. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan supaya memunculkan pace itu. Biasa orang tuanya perempuan itu, iya begitu masih. Tapi tante samping-sampingnya, orang kaya tahu, jangan nih. Oke, kita jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi ya, Nur Syam, kita dengarkan yang berikut ini.
sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini menjelang siang, sahabat budaya, masih di Mozaik Budaya dan bicara terkait dengan Pace sebagai salah satu pembentuk karakter masyarakat Makassar. Nah, bicara tentang Pace sendiri, Nur Syam, adakah tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai Pace saat ini menurut Nur Syam sendiri? Ya. Tantangan apa itu yang dihadapi? Iya. Iya. Tantangannya itu nanti kita harus lebih bisa memilih yang mana sih yang benar-benar Pace sebenarnya, bagaimana kita mengulurkan tangan sebenarnya ataupun hanya kedok, karena jangan sampai kita dimanfaatkan ya. Jadi memang harus ada edukasi terkait bagaimana penggunaan Pace dalam kehidupan sehari-hari. Yeah. Nah, khususnya untuk sekarang, anak-anak sekarang kan semuanya sekolah kan, ya. Yeah. Anak-anak sekarang semua sekolah, maka pendidikan tentang Pace itu harus diterapkan mulai sejak usia sekolah dasar misalnya. Jadi bentuk toleransi itu sudah kita berikan kepada anak-anak kita di bangku sekolah dasar supaya semakin berkembang, ternyata nilai Pace ini semakin mampu juga melihat posisinya. Kalau yang sudah tua sekarang kan dianggap tidak masalah demi itu kasih, tapi untuk melihat tantangan ke depan ya kita kan berbicara tentang masa depan. Pace ini juga harus melihat posisinya, bagaimana posisi Pace ini digunakan atau didefinisikan di era yang baru juga. Jadi tidak begitu saja, meskipun memang kenyataannya ketika kita mengatakan zaman sekarang ya misalnya, kita menganggap bahwa Pace itu harus ada pada posisinya. Ada yang katakan ini tidak ada sekali perkomunikasiannya, tidak ada sekali pedulinya. Tapi kan kita harus lihat dulu bahwa posisi Pace sekarang itu kita harus modifikasi juga, karena jangan sampai banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kita sebagai orang Makassar yang mengenal yang namanya Pace itu dimanfaatkan terus sehingga tidak layak lagi dikatakan sebagai pembentuk karakter. Oke. Nah, adakah langkah-langkah untuk menjaga nilai Pace di masyarakat Makassar untuk saat ini, Nur Syam? Langkah-langkah untuk saat ini sepertinya cukup di bidang edukasi, ruang sekolah kan. Karena kalau kita belajarnya di sekolah itu lebih mudah dan juga masyarakat akan lebih paham, lebih cepat paham. Karena tapi sayangnya ya, kalau kita lihat dari realitas sekarang, sekolah justru malah dijadikan sebagai media pendidikan, tapi tidak terlalu efektif, tidak terlalu efisien. Kenapa? Karena kebanyakan guru lebih mengurus bidang administrasi dan siswa. Kemudian yang kedua, siswa juga semaunya. Jadi pintar tidaknya siswa itu bukan lagi urusan guru, tapi justru
pimpinan di atas guru menyarankan bahwa setiap siswa itu harus cerdas. Iya. Cerdas Sedangkan dalam hal misalnya pendidikan saja ya, bukan dari sisi Iya. pace begitu ya, atau sosial ya. Itu kan termasuk juga di sekolah kan semua terangkum kan, semua terangkum. Jadi misalnya kalau kita lihat bidang pendidikan sekarang, misalnya atasan kepada guru, guru kepada siswa. Tapi harapan guru kepada siswa untuk sekarang itu kurang lebih tidak terlaksana. Karena banyak siswa yang misalnya sudah melawan guru, kalau mau diajar tidak mau. Jadi guru juga menganggap bahwa ini percuma juga diajar kalau begini. Makanya di situ bentuk toleransi juga berdampak besar pada pendidikan. Jadi di dunia sekolah memang yang perlu kita perbaiki untuk pace ini. Bagaimana mengenalkan pace yang sebenarnya kepada mereka. Oke, baiklah. Nah, untuk itu adakah cara untuk mempertahankan nilai pace di masyarakat modern saat ini? Kalau dilihat dari suhu kita di Makassar, adakah yang perlu kita lakukan untuk mempertahankannya? Kalau untuk mempertahankan sepertinya apa ya? Kalau mempertahankan bagi saya pace itu tidak cocok sih nanti, karena pace itu sudah ada dalam diri manusia. Hanya saja mengembangkannya atau memposisikannya. Karena kalau kita ingin mempertahankan artinya pace itu ya begitu-begitu saja. Nama juga mempertahankan artinya kalau di sini angkanya 5 sampai 10 tahun ke depan itu tetap 5. Tapi kalau kita kembangkan itu bisa saja berubah bagaimana kita memandang pace ini, bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita menggunakannya, dan bagaimana kita bisa melihat apakah ini bisa dijadikan sebagai atau bisa mendapatkan respon pace dari orang lain atau tidak. Oke, baiklah. Oke, Nur Syam, yang terakhir mungkin apa yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan nilai pace sebagai salah satu pembentuk karakter masyarakat Makassar? Closing statement juga sekaligus, Nur Syam. Silakan, Ki. Iya. Jadi untuk kita khususnya masyarakat Makassar ya, pace ini memang sangat penting. Jadi bentuk toleransi, bentuk simpati, empati itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, khususnya teman-teman, kalau kita punya yang namanya pace, itu harus dipergunakan dan jangan memanfaatkan. Kalaupun ada teman-teman yang sudah tahu pace itu seperti apa, dampaknya seperti apa, itu tidak boleh memanfaatkan kata pace itu hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, seperti itu saja kan untuk saya. Oke. Baiklah, terima kasih untuk Nur Syam yang sudah bersama kami di pagi hari ini menjelang siang di acara Mozaik Budaya. Dan pace sebagai salah satu pembentuk karakter masyarakat Makassar mudah-mudahan terus berkembang, itu harapannya kita ya. Dan juga terus dipertahankan oleh masyarakat kita, terutama di zaman modern saat ini. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Terima kasih kembali untuk Nur Syam SSM Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Sampai jumpa di lain kesempatan, Nur Syam. Sukses untuk aktivitasnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.